Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kata protokol itu begitu populer. Ada protokol WHO, ada protokol pemerintah, ada juga protokol di komunitas lokal dengan sanksi sosial. Dan saya mau pakai protokol yang lazim dalam birokrasi ya. Itu namanya izin dan siap gitu ya. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan, menebar gagasan atau orang bilang namanya kuliah ya, dengan tema negara dan virus corona atau pandemi corona. Dan ini kalau kita bentang sebenarnya di dalam tema besar ini ada rakyat, ada ilmu pengetahuan, ideologi, dan sekaligus juga ada negara maupun pemerintah gitu. Dan nanti ini akan saya bagi, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama ini berkait dengan corona di medan rakyat. Kemudian yang kedua adalah corona di medan ilmu pengetahuan, dan sekaligus juga corona di medan ideologi. Kemudian yang keempat ini corona di medan pemerintah dan negara. Dan nanti di akhir saya akan menyampaikan, membungkusnya dengan makna dan pelajaran penting bagi kita semuanya dalam berilmu, bermasyarakat, berdesa, berbangsa, bernegara, dan juga berdunia. Dan saya akan mulai dari yang pertama di ini ya, di corona di medan rakyat. Saya sering menyampaikan dengan cara guyon dan agak ngawur gitu ya. Kalau nanti dianggap ngawur ya silakan dianggap ngawur. Rakyat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah rakyat jelita gitu ya. Rakyat jelita itu bisa juga disebut sebagai borjuis. Kemudian yang kedua rakyat jelata ini disebut proletar gitu ya. Ada petani, ada nelayan, ada buruh, kaum miskin kota. Dan kemudian yang ketiga itu rakyat jelalatan namanya. Rakyat jelalatan ini bisa juga disebut komprador atau semacam provokator, kompor, atau free rider, penumpang gelap gitu ya. Dan tiga-tiganya ini nanti punya interest, punya kepentingan, punya cara pandang yang terkait dengan pandemi corona, termasuk juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal menangani krisis pandemi corona. Rakyat jelita itu kalau dalam literatur klasik gitu ya, dulu ada literatur yang pelajari namanya Barrington Moore tahun 1966. Dia menulis tentang social origin ya, asal-usul demokrasi dan kediktatoran. Dia bilang yang sangat terkenal bahwa tidak ada borjuis, tidak ada demokrasi. Nah, ini pengalaman di Eropa Barat, tetapi saya kira pengalaman atau diktum itu sangat mitos, dan itu katakanlah disebut sebagai teori modernisasi. Artinya apa? Artinya ya seluruh dunia ketiga kalau mau demokratisasi itu harus dilandasi dulu dengan pembangunan ekonomi gitu ya. Dan ternyata ini memang kebalikannya, justru modernisasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan itu tidak menghasilkan demokrasi, kedaulatan rakyat yang dicita-citakan oleh konstitusi, tetapi justru menghadirkan otoritarianisme. Dan itu saya kira menjadi gejala global terutama di bagian selatan dan timur gitu. Nah, rakyat jelita itu kepentingannya adalah kapital, modal gitu. Jadi rakyat jelita ini termasuk kelompok atau segmen masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah itu adalah gangguan. Mereka
mengejar keuntungan, mengejar kapital yang besar, dan selalu meminta pemerintah supaya menciptakan lingkungan bisnis yang baik, rule of law atau kepastian hukum yang memungkinkan mereka bisa berbisnis, mengakumulasi kapital sebesar-besarnya. Dan mereka mengatakan bahwa kami berbisnis itu ya untuk kepentingan bangsa, untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Dan oleh karena itu kami sanggup membayar pajak berapapun, yang penting iklim usaha kepastian hukum itu dijamin oleh pemerintah. Dan itu saya kira sudah berjalan sangat lama. Pemerintah dimanapun sebagian besar adalah selalu mengundang atau menumbuhkan rakyat jelita ini memupuk yang namanya kapitalisme. Nah, mereka adalah pendukung neoliberalisme, pendukung kapitalisme, dan tentu juga kapitalisme global. Dan dari mereka pula yang kemudian penularan virus corona itu dimulai, kemudian menyebar ke mana-mana. Dan di saat virus corona masuk ke negeri kita, mereka itu orang yang segmen masyarakat yang paling khawatir, yang paling panik, dan kemudian meminta pemerintah untuk melakukan lockdown karena mereka paling takut dengan resiko. Bahkan sebagian dalam situasi yang sudah krisis, mereka lari ke tempat lain untuk sembunyi begitu, karena mereka sangat takut dengan ancaman kesehatan, ancaman nyawa itu. Ini yang pertama dari rakyat jelita, dan ketika ini krisis sudah semakin melebar, mereka meminta kepada pemerintah untuk melakukan stimulus ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi, dan ini sudah ditempuh atau kebijakan ini sudah diambil dengan baik oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, sisi kedua adalah rakyat jelata. Ini sebenarnya kelompok atau segmen masyarakat yang lebih takut akan dampak ekonomi daripada risiko kesehatan. Dan oleh karena itu ketika krisis sudah mulai berjalan, yang punya dampak besar terhadap ekonomi, lalu mereka banyak yang mudik, sektor informal, para pekerja sektor informal, banyak yang pulang kampung, dan kemudian para pekerja formal, kaum buruh, kaum miskin kota ini mengalami PHK besar-besaran. Dan mereka pulang, orang sering sebut sebagai ngeyel, dan ngeyel tidak mengindahkan protokol yang disampaikan oleh pemerintah, dan mereka yang selalu disalahkan. Tetapi saya mengatakan bahwa ini bukan persoalan distrust, bukan soal ketidakpercayaan pada pemerintah, tapi ini saya kira sebagai strategi bertahan dalam kondisi yang sangat subsisten. Kalau mengikuti James Scott, bahwa ngeyel itu strateginya orang-orang kalah untuk bertahan, karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak mungkin menggantungkan hidupnya pada pemerintah. Tapi dalam kondisi krisis, ya mereka akan bertahan dengan komunitas lokal, mereka pulang kampung, karena kehidupan komunal di desa itu selalu menyediakan pangan, selalu menyediakan bantuan sosial atau solidaritas sosial, sehingga mereka merasa lebih tenang. Tapi pada sisi lain, bahwa mobilitas ini juga menimbulkan kekhawatiran di tingkat lokal gitu ya. Dan di tingkat lokal itu lalu di mana-mana ada protokol lokal, ada lockdown secara lokal, dan ini kemudian ada penolakan yang dilakukan oleh komunitas lokal terhadap para pemudik, terhadap pendatang gitu ya. Tapi saya kira sudah ada banyak pengalaman karena ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, dan saya kira bukan pemerintah desa yang melakukan. Dan pengalaman yang baik juga muncul dari inisiatif secara institusional oleh desa. Mereka menolak, tidak semata-mata menolak, tapi juga memberikan tempat untuk melakukan isolasi dan juga perawatan yang secara manusiawi gitu.
Lalu kelompok yang ketiga ini yang namanya rakyat jelalatan. Rakyat jelalatan ini ya bisa kooperator, bisa provokator dan sebagainya gitu, termasuk yang menyebar hoax, berita bohong, menciptakan ketakutan dan sebagainya. Pada sisi pertama barangkali mereka akan melakukan kompor supaya pemerintah melakukan lockdown gitu ya. Tetapi pada sisi lain nanti suatu saat mereka juga akan ngompori rakyat jelata dan sebagainya. Jadi ini artinya free rider yang akan mencari tempat, mencari kesempatan untuk mencari keuntungan mereka. Nah, ini saya kira gambaran di medan raya, dan tentu ini akan menjadi perhatian penting bahwa ini virus corona ini tidak hanya virus yang membahayakan kesehatan, tapi juga punya dampak yang luar biasa terhadap kondisi sosial, terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil keputusan pada posisi yang sangat sulit ini, harus ada manajemen krisis yang lebih tepat gitu ya. Itu bagian pertama, dan saya ingin sampaikan pada bagian kedua ini di medan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan ini ada dua sisi saya kira. Yang pertama ilmu pengetahuan sebagai perspektif, dan yang kedua ilmu pengetahuan sebagai kekuasaan. Sebagai perspektif ini saya kira virus corona ini menjadi tantangan bagi ilmu apapun, termasuk ilmu di klaster kesehatan dan juga di ilmu sosial yang saya cermati. Ada debat yang sangat hangat di antara para ilmuwan, itu mulai dari para sosiolog yang selalu mengingatkan tentang masyarakat risiko, ada Ulrich Beck gitu ya. Masyarakat resiko itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari modernisasi. Jadi semakin global, semakin modern itu resiko akan semakin besar. Tetapi para pendukung modernisme, globalisme itu hampir tidak pernah berpikir tentang resiko besar itu. Dan di garis perspektif ini banyak ilmuwan mencoba untuk memahami, menjelaskan, dan sekaligus juga memberikan pandangan tentang bagaimana kita menyikapi virus dan sekaligus juga menatap masa depan. Ada pandangan-pandangan yang sangat radikal, utopis gitu. Misalnya saya membaca ada tulisan dari namanya ini ya, Martin Suryajaya, seorang filsuf. Dia menulis dua artikel yang sangat bagus, sangat provokatif. Yang pertama membayangkan ekonomi dunia setelah setelah corona, dan yang kedua membayangkan politik dunia setelah corona gitu ya. Ini cukup radikal dan sekaligus juga utopis. Dia mengatakan bahwa ini kematian kapitalisme, ini kematian globalisme, dan karena itu pada sisi ujung dia membayangkan sosialisme itu di depan mata. Dan saya kira garis yang serupa itu juga disampaikan oleh Inamul Musofa di situs transisi.org gitu ya. Ini pegiat di Instran Institute. Ini juga sangat radikal, hampir sama dengan Martin Suryajaya. Ini tulisannya yang ada di situs transisi, kapitalisme mereproduksi pandemi. Ini menarik, saya kira poin ini yang perlu menjadi catatan penting, tidak hanya hari ini tapi juga yang akan datang, bagaimana kita berusaha berbisnis gitu ya. Nah, dia kiriisme yang selalu berjalan di kiri, dan saya kira tulisan-tulisan dia di Indo Progress cukup banyak. Dia mengutip ini ya, Friedrich Engels ya, ini sahabatnya Karl Marx ini ya. Dan saya kira ini sebuah peringatan penting. Ini bunyinya begini.
Namun janganlah kita terlalu bangga atas penaklukan kita terhadap alam, karena masing-masing penaklukan itu berbalas dendam terhadap kita. Setiap kejayaan memang benar, di tempat pertama hasilnya memenuhi ekspektasi kita, tetapi di tempat kedua dan ketiga efeknya sangat berbeda, tak terduga dan seringkali hanya membatalkan yang pertama. Ini sebuah peringatan terhadap kapitalisme yang melakukan eksploitasi terhadap manusia, terhadap alam, meraih kejayaan, tapi ketika ini ada gejolak, ada risiko, ada pandemi, maka yang pertama itu akan mengalami keruntuhan dan batal. Dan saya kira Mustafa memberikan analisis yang menarik, meskipun di ujung-ujungnya kemudian dia punya solusi yang utopis, yang sosialisme melalui revolusi kaum buruh, gitu ya. Dan saya kira ini bisa didiskusikan kembali gitu, mengenai jalan ke depan itu ya. Dan artinya memang pikiran-pikiran seperti ini penting agar kita itu tidak hanya berpikir itu hanya menjadi pecundang, tapi kita harus menemukan jalan yang relevan. Dan saya akan selalu kembali, kita kalau dalam situasi seperti ini harus kembali kepada konstitusi. Itu jalan yang bisa kita tempuh, artinya tidak utopis, tapi juga tidak terlalu menjadi pecundang atas kekalahan atau krisis kapitalisme global ini. Itu banyak yang saya pikir nanti cara-cara berpikir yang lebih radikal dan utopis ini hanya saya ambil dua, intelektual di dalam negeri, dan saya kira kalau di Amerika juga ada banyak geng. Ada geng yang di Mises Institute yang mereka itu sebagai pembela kapitalisme global, tapi juga ada geng di Manley Review atau di Jacobin yang sangat anti neoliberalisme, sangat anti kapitalisme global. Dan saya kira dua kubu itu sekarang sedang melakukan atau menggelar perang digital, jadi saling menyerang, dan nanti dua poin ini akan saya sampaikan berikutnya. Ada juga yang mengingatkan ya, jadi kalau tadi ini agak mengerikan, ngeri-ngeri sedap, jadi kapitalisme bakal runtuh, bahkan ujung-ujungnya negara ini bisa runtuh juga, tatanan politik juga runtuh, representasi juga runtuh, semuanya runtuh. Artinya kalau nggak ada pajak, negara juga mau makan apa gitu, dan seterusnya. Ini pandangan yang barangkali dilihat secara awam cukup mengerikan. Yang kedua, ini yang mengingatkan ya, yang mengingatkan ini sebenarnya sudah banyak ini ya, sudah sangat banyak, ada tulisan dari banyak sudut ya, itu dari sudut ekologis ke sudut ekonomi juga banyak, sudut ilmu politik juga cukup banyak. Ini misalnya ada ditulis oleh peneliti sosial ya, dari ND ya, Flores ya, namanya Charles Girard. Punya pandangan ekologi yang sangat menarik, dan tentu ini menjadi ancaman ke depan. Dia mulai di Jakarta Post 31 Maret. Judulnya COVID-19 is another proof of ecological devastation. Jadi ini pandemi corona ini memberikan salah satu atau bukti lain dari kematian ekologi. Dan
ini ekologi yang rusak itu tentu ini karena keserakahan, karena kebrutalan, karena kerakusan kapitalisme global. Dan BIRAF ini menyampaikan bahwa keseimbangan alam, dan itu tempatnya adalah di masyarakat adat di kampung yang selalu menjaga kearifan lokal, selalu menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, dan juga manusia dengan Tuhan ya. Kalau di Bali namanya Trita Karana ya. Ada parahyangan, ada palemahan, dan ada pawongan. Jika keseimbangan ini dijaga dengan baik, maka segala virus atau segala penularan penyakit itu bisa dicegah seminimal mungkin. Dan BIRAF juga mengingatkan bahwa kebijakan yang ditempuh, entah itu lockdown atau karantina dan sebagainya, itu hanya solusi sementara. Dan dia juga mencatat bahwa ada ratusan ribu virus yang terus-menerus berkembang, dan oleh karena itu dia merekomendasikan kita harus hidup dengan cara yang lebih, cara lama yang diperbarui. Dan saya pikir BIRAF ini mewakili cara pandang komunitarian, betapa pentingnya komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan metabolisme antara manusia dengan alam gitu ya. Dan dari ekonom ini saya kira cukup banyak. Ada kelompok di Mises Institute di Amerika yang mereka menjadi pembela atau mempertahankan kapitalisme global gitu ya, yang mereka akan selalu melihat bahwa dampak ekonomi itu jauh lebih serius dan mematikan daripada risiko kesehatan itu sendiri. Jadi berdasarkan data dari John Hopkins gitu ya, misalnya datanya begini ya, yang menurut dia orang harus berpikir rasional secara ekonomi, tidak perlu panik ya, karena kalau panik ini justru akan menghancurkan ekonomi, dan ekonomi sudah semakin terus melemah. Dia kira-kira di tanggal pertengahan Maret dia menyampaikan data atas dasar di John Hopkins gitu ya. Itu satu ilustrasi yang tidak terlalu mengerikan. Misalnya begini angkanya, 1,3% ya, itu korban yang meninggal itu berumur di bawah 60 tahun. Jadi artinya mayoritas itu di atas 60 tahun. Meskipun pandangan ini sangat tidak manusiawi juga karena saking membelanya ekonomi. Kematian akibat corona itu kurang dari 2% dari total kematian. Ini artinya ya kematian itu hal yang biasa. Jadi angka statistik yang saya kira bisa kita periksa, stroke, jantung, kanker, TBC itu jauh lebih besar daripada yang sekarang terjadi. Bahkan ada juga data tahun 2018 itu kematian TBC di seluruh dunia itu mencapai 1,5 juta. Jadi kelompok yang membela ekonomi ini ingin mengatakan bahwa itu pandemi itu juga sebagai teror yang ini melemahkan segi-segi ekonomi, dan nanti pemulihannya akan jauh lebih berat. Dan dari kelompok ini kemudian nanti akan melahirkan banyak kritik terhadap pemerintah, dan ini tentu debat mengenai soal risiko kesehatan dan dampak ekonomi ini tentu akan ada yang berkonsentrasi sebaiknya pemerintah itu menangani risiko kesehatan dengan cara yang lebih
tegas, lebih serius gitu ya. Nggak usah mikir tentang dampak ekonomi gitu. Karena belajar pada krisis tahun 98 ya, sangat berat, tapi akhirnya pelan-pelan dan pasti Indonesia itu bisa pulih dari krisis ekonomi itu, dan akhirnya kebal juga ya, dari gelombang krisis ekonomi, termasuk krisis resesi global pada tahun 2008-2009 itu Indonesia tidak terkena secara serius gitu. Jadi kelompok ini mengatakan bahwa pemerintah lebih baik mengatasi risiko kesehatan, harus mengurangi penularan dan sekaligus juga kematian. Tapi tentu yang membela ekonomi tidak bisa. Ini krisis ekonomi juga bisa menciptakan kematian yang lebih besar juga. Dan oleh karena itu di antara debat ini lagi-lagi ini keputusan politik yang harus menentukan. Dan oleh karena itu para ilmuwan politik selalu mengatakan bahwa pandemi corona is about politics. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal politik, keputusan politik begini ya. Meskipun pada sisi lain banyak ilmuwan juga yang anti politik itu sebagai gangguan. Jadi kalau selama ini ada banyak masalah atau pelayanan publik yang buruk atau respon yang telat, itu karena memang politik yang dianggap sebagai ya keburukan gitu ya. Tetapi saya kira kita bisa menyaksikan satu contoh kecil yang penting, bagaimana pemerintah itu mengutamakan penggunaan tes ya, rapid test. Itu yang pertama itu bukan di DPR sebenarnya, tetapi pada tenaga medis. Ini saya kira keputusan politik yang dilandasi oleh perhitungan secara keilmuan. Dan tentu ini bisa dijelaskan baik itu secara politik untuk kepentingan, kemaslahatan, dan juga berdasarkan nalar secara keilmuan. Dan ini kalau dibentangkan pendapat yang lebih moderat, kritis ini saya kira cukup banyak ya. Tapi juga ada selalu pendapat yang menyemangati gitu ya, menghibur, menyemangati gitu ya. Biasanya sejarawan ini yang selalu hadir setiap ada peristiwa apapun pada hari ini. Sejarawan selalu menunjukkan di masa lalu juga ada gitu ya. Sejarawan itu adalah ilmuwan yang tidak kagetan ya, tidak mudah terkejut, tidak mudah heran, karena pengalaman yang sama itu sudah ada ya. Dan ada banyak situs sejarah, bahkan juga situs-situs atau di media yang mengungkap kembali The Black Death misalnya ya, atau virus Spanish di Spanyol ya 1918 gitu ya, yang kematiannya jutaan di tanah Eropa sana gitu, di Asia Tengah, yang di Black Death dan seterusnya itu. Dan saya kira yang namanya wabah selalu hadir di dunia, tetapi yang membedakan pada hari ini adalah soal globalisasinya. Cakupannya ini jauh lebih luas dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Meskipun jumlah kematian kalau menurut catatan sejarah itu Black Death pada abad 13, 14 ya, abad 14 itu jumlahnya jauh lebih besar daripada hari ini ya. Jadi sejarawan selalu mengingatkan pada kita bahwa yang namanya pandemi, wabah dan sebagainya itu sebagai bagian dari sejarah itu mengubah peradaban manusia. Dan manusia itu akan selalu hadir, selalu tampil untuk memenangkan di saat-saat krisis seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya krisis global
yang terus beruntun sejak Perang Dunia Pertama, kemudian resesi global pada dekade 1930-an, itu justru memunculkan kekuatan baru di Jerman, ya, yang dia bisa mengatasi krisis, menghadirkan sosok yang paling kontroversial di muka bumi yang namanya Adolf Hitler, dan kemudian dia merayakan Perang Dunia yang kedua, ya. Dan dari pengalaman itu justru Jerman itu tampil merayakan, mempromosikan, melembagakan negara kesejahteraan yang kemudian memperoleh pujian, dan itu juga ada penularan di negara-negara Skandinavia, ya. Dan setelah Perang Dunia Kedua melahirkan kekuatan baru di Amerika. Jadi artinya entah perang, entah wabah, itu oleh sejarawan dianggap sebagai kekuatan yang mengubah peradaban manusia. Tetapi di satu sisi, selain kita terhibur dari pandangan sejarawan itu, Karl Marx juga mengingatkan bahwa sejarah itu selalu terus berulang. Pertama, dia sebagai tragedi, dan kedua itu dan berikutnya sebagai lelucon, ya. Nah, kita harus bisa belajar dari sejarah ini. Artinya bangsa yang tidak bisa belajar dari sejarah itu artinya bukan sekedar menghargai jasa para pahlawan, bukan itu, ya. Tapi ini adalah satu tatanan global, satu peristiwa global yang ini harus dipelajari dengan baik supaya setiap bangsa itu tidak hadir menjadi narapidana sejarah atau menjadi pecundang. Jadi artinya bangsa yang bisa membangun kekuatan besar, nanti dia akan menjadi pengukir sejarah baru. Dan ada orang-orang di garis ilmu politik atau hubungan internasional juga memberikan catatan bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengerikan. Yang namanya kapitalisme global itu nanti tidak akan runtuh, tidak akan mati, tapi ini akan lahir kembali, akan tertata kembali sebagaimana resesi global pada tahun 2008-2009 itu melahirkan kekuatan Cina, ya. Dan saya kira tulisan Gunawan Muhammad juga memberikan catatan pinggir tentang kebangkitan Cina ini, dan itu saya kira analisis politik global, dan barangkali nanti kekuatan baru itu akan bergeser ke timur, dan oleh karena itu pandemi global ini akan mengubah geopolitik dunia, dan itu akan menjadi catatan bagi kita mengambil posisi bagaimana, kita mengambil posisi di mana. Dan ini secara keilmuan penting kita mengembangkan manajemen krisis, komunikasi krisis, tapi ada ilmu yang lebih besar lagi, ya, yang kita harus paham betul bagaimana sejarah, bagaimana geopolitik global, sehingga kita tidak menjadi pengikut globalisasi yang menjadi pecundang, menjadi follower, gitu, tapi harus menjadi pemain di antara perubahan sejarah, perubahan peradaban manusia itu. Itu dari sisi perspektif, dan saya ingin masuk ke ilmu pengetahuan itu sebagai kekuasaan, ya. Sebagai kekuasaan ini ada dua jalur yang berbeda, ya. Antara Francis Bacon 400 tahun yang lalu, dia bilang knowledge is power, ya. Pengetahuan adalah, ini kalau diterjemahkan, power ini bisa kekuatan, bisa kekuasaan. Tapi yang dia katakan adalah ke depan, ya, ini setelah Eropa itu bisa berhasil merampas pengetahuan teknologi bangsa Muslim di Cordoba pada waktu itu, ya. Jadi siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan akan menguasai dunia. Jadi perubahan dunia
itu akan sangat tergantung pada kekuatan ilmu pengetahuan. Dan orang-orang Barat mengatakan bahwa Francis Bacon ini sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Jadi disebut dengan ilmu modernisme yang nanti melahirkan kapitalisme, ya, menghasilkan liberalisme. Demikian juga dengan modernisme sekian tahun yang lalu, dan hari ini adalah yang disebut dengan neoliberalisme. Jadi ini jalur apa namanya hegemoni dan dominasi Barat terhadap dunia. Ya. Ini yang pertama ya, jalur pertama ya. Yang kedua adalah pengetahuan dari sumber kekuasaan. Ini dari pandangan kritis postmodernisme seperti yang disampaikan oleh filsuf dari Prancis Michel Foucault. Jadi dia memandang kritis terhadap Baconian ilmu sebagai apa namanya modernisme gitu ya. Dan ini ilmu pengetahuan sebagai kekuasaan ini sebenarnya sebagai bentuk kritik bahwa ya kekuasaan itu tidak hanya ada di negara, di istana presiden atau di gedung parlemen, tapi siapapun yang punya kekuasaan itu termasuk ahli, termasuk konsultan itu juga punya kekuasaan gitu ya. Dan oleh karena itu Michel Foucault ini memproduksi konsep governmentality gitu ya, karena dia menganggap bahwa ya negara itu nggak enak dimakan lah, karena kekuasaan itu menyebar di mana-mana, termasuk orang-orang yang punya keahlian, termasuk computer boys, termasuk orang-orang yang ahli IT yang bisa mendikte para pengambil keputusan politik. Bagaimana kita memahami ini ya, pengetahuan sebagai kekuasaan? Ini sebagai landasan perspektif, dan dalam hal itu saya selalu mengingatkan, selalu mengamalkan, mengelaborasi ajaran pendiri bangsa kita Soekarno tentang ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Argumen ini saya kira punya dimensi pengetahuan itu sebagai kekuasaan, dan saya elaborasi kalau antara amal dengan ilmu itu diinteraksikan maka ada tipologi begini. Yang pertama, tidak ada amaliyah, tidak ada ilmu. Ini namanya despotisme. Despotisme itu sama dengan politik tanpa ilmu pengetahuan. Ini mengabaikan. Jadi orang berkuasa itu tidak perlu ilmu, ya, tidak perlu ilmu, tapi cukup dengan represi, dengan penindasan, dengan kehendak penguasa. Bahkan tidak perlu dengan hukum. Ya. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, bicara ilmu, bicara amal, itu nggak akan berlaku. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tidak ada ilmu, tapi ada amal. Ini yang namanya populisme namanya. Populisme ini sekarang sedang tren, dan itu dinilai kanan baru yang berbasis pada etnisitas, berbasis pada agama maupun nasionalisme. Dan ini gelombang di mana-mana karena populisme itu muncul karena ya, dominasi teknokrasi, dominasi birokrasi yang begitu kuat gitu ya. Jadi populisme ini artinya politik tanpa kebijakan. Jadi ada amal, gitu ya. Ada amal, tapi ilmunya kurang. Jadi orang menganggap bahwa
penguasa yang populis itu keras kepala, tidak mengindahkan pandangan ilmuwan, gitu ya. Tapi terberamal, seolah-olah beramal berhubungan langsung dengan rakyat, banyak membuat kebijakan yang populis yang intinya menyenangkan rakyat tapi sebenarnya tidak menolong rakyat. Jadi ini penguasa populis ini menghadapi raksasa besar namanya birokrasi, tidak sanggup meruntuhkan raksasa birokrasi itu. Ini sudah menjadi negara tersendiri yang bisa ditempuh bukan meruntuhkan, tapi dia melompati atau melampaui. Jadi dengan cara-cara yang lebih cepat, berhubungan langsung dengan rakyat, gitu ya. Dan saya kira ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi, bagi martabat manusia, bahkan juga kedaulatan rakyat. Yang ketiga itu ilmu ilmiahnya ada, tapi amaliyahnya tidak ada. Ini yang disebut dengan tirani. Jadi tirani itu macam-macam. Tirani teknokrasi. Kalau William Easterly, tirani ahli. Tirani ahli sama tirani teknokrasi itu sama. Ilmiahnya terlalu kuat, tapi amaliyahnya lemah. Jadi ilmu bukan untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan bisa juga negara. Tetapi yang lebih besar adalah untuk kepentingan kapitalisme global. Jadi tirani ilmu itu sangat dekat dengan kolonialisme, imperialisme, kemudian juga kapitalisme, globalisme, neoliberalisme, dan ilmunya yang ilmiah itu disebut sebagai manajemen ilmiah, scientific atau manajerialisme. Dan ini kita mengingat ada karya yang saya sukai yang ditulis oleh Nancy Pelosi dengan judul Hutan Kaya Rakyat Marah. Dan kemudian saya pakai di dalam dunia sawit itu namanya ya, yang menghantam itu ya, kalau di hutan ya hutan ilmiah atau sawit ilmiah. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang terlalu alamiah itu barangkali berguna bagi negara, berguna bagi tengkulak, berguna bagi juragan, berguna bagi kapitalisme global, tapi belum tentu beramal berguna untuk rakyat dan untuk manusia. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi ya, tulisan teman-teman di yang kritis tadi, yang sangat radikal kritis itu, ini karena itu tadi ya, tirani kapitalisme. Jadi kapitalisme itu bisa berkembang biak itu kan karena didukung oleh ilmu. Ya. Jadi kalau nggak didukung ilmu ya nggak akan kuat. Ini yang saya kira merajalela di kita hari-hari ini. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pandemi, itu harus kita tempatkan pada konteks tirani ilmu pengetahuan. Ya. Ini diingatkan oleh namanya Rob Willis, seorang PhD biologi, epidemiologis. Saya ngerti istilah-istilah biologis banyak yang diarani. Dia menulis buku dan diwawancari oleh banyak orang. Dia termasuk dalam geng monthly-review.org ya. Para netizen bisa membaca itu tulisan-tulisan
kritis gitu ya. Ada satu sahabatnya namanya Mike Davis. Jadi ini dua orang ini kelompok-kelompok intelektual yang sangat kritis gitu ya. Dan ini menarik, saya kira bukunya bisa kita baca. Mike Davis itu bukunya The Monster at Our Door. Jadi monster di depan pintu kita, ditulis tahun 2005. Ini ya. Jadi dia sebenarnya mengkritik tirani ilmu pengetahuan. Dia mengingatkan bahwa malapetaka virus sedang ditimbun dalam tong racun yang dibangun oleh bahaya gabungan dari produksi kapitalis global, kehancuran ekologis, dan pengabaian pelayanan publik yang disengaja secara politik di seluruh dunia. Jadi ini kalau Mike Davis ini di geng Jacobin, khususnya ada Jacobin Mike gitu ya. Itu bisa ditelusuri. Nah, karya yang lebih terkenal yang ditulis oleh Rob Bellis. Ini bukunya bisa kita cari dengan mudah, nggak usah bayar. Jadi agak susah dipahami karena banyak istilah-istilah biologis. Tapi yang menarik, ini seorang PhD biologi gitu. Tapi dia juga seorang peneliti tentang ekonomi pedesaan di Minnesota ya, University ya. Dan sekaligus juga aktivis. Bukunya sangat terkenal. Judulnya ini ya. Judulnya itu Big Farm Make Big Blue. Jadi pertanian besar membuat flu besar. Jadi ini serba yang big, serba yang besar gitu. Jadi ini kalau kita urek di belakang Big Farm itu ada big capital, ada big player, ada big data ya. Dia menggunakan analisis biologi, analisis ekonomi politik, dan sekaligus analisis ekonomi politik. Jadi dia katakan, dia telusuri bahwa ya pandemi ini itu terkait gitu ya. Jadi persekongkolan antara korporasi global, kapitalisme di sektor agribisnis, dengan ilmuwan, dengan bank, dengan negara yang melakukan perambahan terhadap hutan, kemudian rekayasa genetika dan seterusnya, yang dicontohkan bagaimana para ilmuwan pendukung kapitalisme global ini bisa membuat ayam tanpa bulu dan sebagainya supaya lebih cepat, supaya untungnya bisa lebih banyak dan lebih cepat. Dan ini nantinya dia melihat ya ditelusuri dari sana. Jadi Bellis itu ingin mengatakan begini, negara di dunia tidak cukup banyak berbicara tentang penanganan krisis, risiko maupun dampaknya, tapi juga perlu melihat kembali tentang penyebab struktural. Dan itu sebenarnya saya sudah ingatkan cukup lama, dan buku ini ditulis tahun 2016. Saya kira Rob Bellis dan Mike Davis ini dua orang yang sangat kritis, para peneliti yang sangat kritis, tetapi saya kira dua orang itu ya musuh, tidak akan didengar ya. Di zaman normal itu, persekongkolan itu ya pikirannya itu yang namanya neoliberalisme itu kan ini ya, neoliberalisme itu ideologinya
ekonomikus yang itu harus dibawa ke dunia politik, dunia pemerintahan, dunia sosial. Dan itu negara harus mengabdi di situ ya. Jadi pikirannya itu aman, pasti, cepat, mudah, hemat itu efisien, irit, dan untung besar. Itu formulanya begitu. Itu cara pandang homo economicus ini yang harus dibawa ke dunia politik, dunia pemerintah. Artinya negara harus memfasilitasi kepentingan mereka, rule of law harus memastikan jaminan kepastian hukum dan sebagainya. Dan ini ujung-ujungnya adalah persekongkolan antara negara, korporasi global, ilmuwan, dan kemudian tentu juga bank yang melakukan eksploitasi terhadap alam maupun terhadap rakyat jelata. Ya. Jadi ini mengingatkan ini ya, cara pandang seperti ini, dan buku ini bisa dipelajari lebih jauh, bisa diperoleh dengan cara yang sangat mudah. Dan itu tulisan-tulisan termasuk wawancara Rob Harris ini banyak dikutip, termasuk oleh tadi Imamul Musofa yang menulis Kapitalisme Mereproduksi Pandemi. Jadi ini termasuk untuk catatan kritis pergeseran dari diskursus konsep dari agriculture ke agribisnis. Ini menurut Wallace ini bahwa pandemi ini buah dari pembesaran agribisnis. Ya, karena pandemi ini dikeluarkan dari hewan yang dieksploitasi besar-besaran oleh manusia ya. Jadi itu tadi rentetan ya, ada big farm, big food, makanannya yang bisa, ada big player, ada big capital, dan tentu ada big data, dan semua itu menimbulkan big pandemic ya, atau big flu ya. Nah, ini catatan di situ. Tapi di zaman normal mereka memang percaya tirani ini. Tirani ini sangat percaya ya. Ilmunya ilmu manajerialisme, ilmunya ilmu yang sangat sangat teknikal. Jadi mereka yang namanya kedaulatan itu nggak penting. Kedaulatan nggak penting ya. Yang penting itu manajemen yang efisien dan efektif. Bahkan negara, pemerintah itu dirubah menjadi konsep yang namanya sektor publik. Ini absurd banget ya, ilmu semacam ini ya. Dan itu saya kira ilmu yang kaum neoliberal itu, kaum tirani ini menyalahkan pemerintah. Jadi dalam situasi seperti ini pemerintah yang salah. Tapi kalau yang kelompok kritis tadi, yang salah enggak, yang salah itu kapitalisme global, neoliberal itu yang salah, yang menciptakan itu. Yang penyebab strukturalnya adalah Anda. Kenapa Anda menyalahkan pemerintah? Ya, jadi pemerintah disalahkan, dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini
pandemi ini nggak bisa ditangani kalau pemerintah itu berbohong. Ya. Jadi mereka menuntut dalam situasi krisis itu transparansi, trust, kepercayaan, informasi itu sangat penting. Ini nalar-nalar mulik yang masih saja bersifat atau resepnya good governance gitu ya. Nah, saya mau bicara trust. Trust ini penting. Saya mau membaca banyak literatur dan kita harus tegak lurus untuk memahami konsep trust ini, sehingga tidak semata-mata trust ini hanya melayani kepentingan neolib atau kepentingan rakyat jelita, ya. Dari sudut ilmu politik, trust itu mengandung dua sisi ya. Yang pertama sisi diskresi atau yang kemudian disebut dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Yang kedua akuntabilitas. Nah, orang-orang rakyat jelita yang berhaluan neolib itu melihat trust, melihat kepercayaan itu pada sisi akuntabilitas. Dan nanti rentetannya adalah transparansi, keterbukaan informasi dan sebagainya. Dia tidak bicara tentang responsibilitas. Dia tidak suka dengan konsep diskresi. Dan itu keyakinan tentang trust itu juga dipengaruhi oleh resep anti korupsi. Dewannya anti korupsi ya, namanya Robert Hilgard, yang rumusnya C sama dengan M plus D minus A. C itu corruption ya, korupsi. Korupsi itu terjadi karena monopoli dan diskresi yang terlalu besar tapi minus akuntabilitas. Ini formula neoliberal. Jadi haluan itu ingin mengatakan bahwa kalau pemerintah itu punya kuasa yang besar atau ruang lingkupnya yang terlalu besar dan kemudian punya diskresi yang terlalu besar, sementara akuntabilitasnya lemah, maka itu korupsi. Maka strateginya ya dipotong, diskresinya dipotong, monopolinya dipotong, akuntabilitasnya diperbesar. Ini namanya melemahkan responsibilitas pemerintah. Jadi agak susah ini kalau mengharapkan daulat rakyat, pelayanan rakyat yang lebih baik, tapi diskresinya dipotong, dan lebih baik akuntabilitas. Akuntabilitas itu ukurannya adalah keterbukaan informasi, transparansi dan sebagainya. Jadi formula ini formula malaikat memandang manusia. Jadi manusia harus kayak malaikat ya, yang bersih, yang jujur, yang jadi jangan kekuasaannya jangan terlalu besar. Rumus itu sebenarnya tujuannya untuk menangkap setan atau menangkap despotisme. Tapi akhirnya manusia juga kena. Jadi ini orang menjala ikan itu lubangnya rengket kecil banget, sehingga semuanya kena. Padahal pengennya mau mengambil ikan yang besar, yang betul-betul atau istilahnya mau menangkap setan, tapi manusianya juga. Lalu diciptakan teknokrasi yang sedemikian rupa. Ya, jadi intinya ini ilmu ini mengabdi pada itu sama. Sehingga kelompok yang pro dengan rumus akuntabilitas anti korupsi ini lalu mengatakan bahwa korupsi ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang setara dengan genosida.
Tetapi kapitalisme yang merusak alam dan menyebarkan pandemi ini tidak termasuk kejahatan. Jangan-jangan ini ada persekongkolan. Jadi orang yang merusak alam ini itu sama dengan industri gitu, industri neoliberal gitu. Nah ini saya kira menjadi catatan penting, sehingga tahun-tahun belakangan ini saya agak alergi dengan konsep akuntabilitas. Saya kembali pada konsep responsibilitas. Akuntabilitas itu pendekatan ini namanya teknologi kekuasaan. Dasarnya akuntansi. Jadi paradigmanya melihat akuntabilitas itu psikologis dan ekonomi, bukan politik. Psikologis itu begini. Ini psikologis ini. Indonesia itu kan selama ini omongannya sugesti, omongan perasaan dan sentimen, namanya psikologi. Kita ini nggak percaya nih sama pemerintah. Birokrasi nggak bisa dipercaya, data nggak bisa dipercaya. Tapi kok korbannya cuma sedikit dibanding dengan Eropa ya. Gitu ya. Jadi ini imperialis juga ini. Artinya atau orientalis kata buat saya. Memandang timur dengan standar barat. Kalau menurut penalaan psikologis itu ya seharusnya korban Indonesia itu sangat besar karena tidak ada kapasitas, tidak ada kompetensi, lalu tidak ada transparansi. Dan saya kira sama dengan dunia barat yang mencaci maki habis-habisan terhadap Cina. Ya. Jadi ini jangan-jangan korban di Indonesia rendah ini jangan-jangan pemerintah bohong atau pemerintah menyembunyikan data. Dan karena itu tuntutannya pemerintah harus jujur, harus transparan, datanya harus terbuka. Jadi itu bisa dihitung. Jadi akuntabilitas itu akun, rekening, bisa dihitung, bisa dilihat, bisa dipindahkan, bisa dilaporkan. Jadi begitu cara melihat. Karena itu saya kembali ya, bagaimanapun pemerintah, parlemen itu trusting ya, orang-orang agen atas prinsipal, agen yang mereka hadir karena konstitusi, mereka karena trusted oleh rakyat. Jadi dipukuli dengan konsep akuntabilitas yang gaya neoliberal. Dan rakyat jelata itu berbeda, cara mata uang rakyat jelata itu berbeda dengan rakyat jelata yang neolib. Kalau neolib itu informasi itu menjadi mata uang utama, karena informasi itu bagian dari bisnis, bagian dari industri kapitalisme. Jadi kalau rakyat jelata yang ditunggu adalah diskresi atau kebijaksanaan pemerintah. Jadi misalnya seorang pekerja ojek online namanya Ginanjar, beberapa waktu yang lalu kami menunggu bantuan makan selama 2 minggu. Jadi konkret. Dan oleh karena itu memang dalam situasi seperti ini sehingga wajar kemudian muncul para pemimpin yang populis, pemimpin yang memanfaatkan arena politik sebagai panggung, atau orang lain juga itu biasa, namanya politik ya begitu, kaum realis itu begitu. Jadi artinya ya politik itu manusia ya begitu ya. Jadi manusia itu kan bukan malaikat dan bukan setan. Jadi responsibility itu saya menjadi penting ya, yang itu
diabaikan oleh literatur yang menulis itu lebih suka akuntabilitas, karena akuntabilitas itu bisa dihitung, bisa dilihat, bisa disampaikan dalam informasi yang transparan. Kalau responsibilitas nggak bisa, ya. Nah itu namanya trust. Tapi kita juga bisa melihat dari sisi ini ya, dari sisi sosiologi. Ya 25 tahun yang lalu Francis Fukuyama menulis trust gitu. Ini ya juga neolib juga ya, konservatif, orientalis. Dia menulis tentang trust gitu ya. Di dalamnya ada konsep low trust society, masyarakat yang punya kepercayaan rendah. Itu agak sulit atau ada hambatan yang serius untuk pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Ya, karena itu ini Indonesia termasuk dalam kategori. Tapi sekarang ada konsep baru yang namanya post. Ada post truth, ada post trust. Jadi zaman revolusi industri 4.0 yang dihujat orang itu menjadi bagian dari ya ada kemajuan peradaban manusia, tapi juga menciptakan yang namanya post truth atau apa namanya, yang satu lagi namanya post trust. Jadi orang itu apa namanya, tidak akan percaya terhadap orang-orang yang seharusnya dipercaya. Orang tidak percaya dengan kepercayaan, sama juga orang tidak percaya dengan kebenaran, tapi lebih percaya pada kebenaran. Orang lebih percaya pada algoritma, lebih percaya pada media sosial, lebih percaya pada perangkat-perangkat yang itu diproduksi oleh revolusi industri 4.0. Jadi percaya pada pemerintah, pada institusi-institusi pemegang kedaulatan rakyat. Dan dari sini kita juga bisa belajar ini ya, antropologi kereta. Kereta yang ditemukan pada tahun 1800-an awal di Eropa itu ya, yang kemudian menyebar juga di kita pada zaman Belanda ya. Kereta itu angkutan umum, angkutan massal. Ini bukan hanya sekedar soal keamanan transportasi, tapi juga punya makna sosial. Jadi orang-orang yang naik kereta itu bisa berkumpul, ya, bisa membangun komunikasi, bisa kerjasama dan sebagainya. Itu dulu. Sekarang di zaman revolusi industri 4.0 ya udah hilang ceritanya. Orang itu lebih percaya, lebih asik dengan gawainya, dengan gadgetnya, daripada diskusi yang mencerahkan. Ya, kalau sekarang naik kereta ya, kalau pas lagi kosong ya pasti sibuk dengan gawainya. Nggak akan orang itu ngobrol dengan kenalan barunya dan seterusnya untuk kepentingan sosial yang lebih baik. Nah itu ya, jadi artinya ini terlalu ini kalau saya melihat kepercayaan itu ya harus dilihat sekarang responsibilitasnya, dan oleh karena itu pemerintah itu tidak perlu risau dengan apa namanya konsep-konsep yang namanya efektivitas gitu ya. Efektivitas itu kan kayak proyek aja. Ini persoalan kedaulatan, persoalan martabat yang saya kira jauh lebih besar daripada konsep efisiensi dan efektivitas. Jadi itu tadi yang ketiga ya, dan
Yang keempat itu sebenarnya ini ya, ilmu iya, amal iya. Ini namanya emansipasi, demokrasi. Ilmu itu untuk emansipasi manusia, bukan untuk mengabdi pada kapitalisme atau neoliberalisme. Ilmu harus membebaskan manusia. Ya, sama dengan saya sering mengutip pada ilmuwan politik namanya David After, sekian tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, 43 tahun yang lalu ya. Dia bilang bahwa tanpa demokrasi, ilmu pengetahuan akan menjadi pedang mengerikan di tangan segelintir orang. Tetapi dengan demokrasi, ilmu pengetahuan menjadi alat bagi perbaikan sosial yang bermanfaat. Jadi ini dengan kata lain, kalau ilmu anti politik, ilmu anti demokrasi itu namanya tirani. Dan tirani itu sangat berbahaya bagi kepentingan rakyat dan juga kepentingan manusia. Oleh karena itu, ilmu ya kalau mau beramal ya ini demokrasi. Kalau nggak demokrasi, ya itu seperti katakan kaum Belis atau teman-teman yang kritis, ya pandemi sekarang ini ilmu pengetahuan yang otoritaris, ya ilmu pengetahuan yang mendukung kerusakan ekologis dan juga ikut menebarkan wabah. Itu secara ilmuwan ya, dan ini nanti ya ideologinya bisa macam-macam gitu ya. Memang yang kelompok kritis, kelompok yang punya pandangan tentang emansipasi ini bisa macam-macam. Ada kelompok sosial Europe, ada situsnya ya, yang mereka mempromosikan tentang demokrasi sosial. Ini saatnya mempertimbangkan kembali negara kesejahteraan, negara demokrasi sosial. Tapi kembali ke dua teman yang saya kutip tadi, ini aliran lain lagi ya. Jadi ini sosialisme di depan mata ya. Dan ini penting hubungan antara itu semuanya, antara kapitalisme, ilmu, ya ekologi, pandemik dan seterusnya ini harus menjadi pertimbangan cara kita bernegara, bermasyarakat, berpemerintahan, baik masa sekarang yang krisis maupun yang kita ya. Jadi mengutip James Madison di Federalist Papers tahun 1787 ya, atau dia presiden Amerika yang keempat. Dia bilang bahwa jika semua manusia itu malaikat, maka tidak dibutuhkan pemerintah, tidak diperlukan negara. Artinya negara, pemerintah ini dibuat karena manusia. Tapi kalau menurut haluan Thomas Hobbes ya, negara, pemerintah ini dibuat karena setan, manusia itu setan. Ya bahasanya homo homini lupus, manusia adalah pemangsa manusia. Sehingga ini negara itu dibuat untuk menjalankan dua prinsip besar. Yang pertama law and order, dan yang kedua adalah welfare. Jadi ini pandangan itu untuk memungkinkan bahwa setiap manusia itu punya kebebasan, punya keamanan, dan itu sekaligus juga punya namanya keadilan. Dan saya kira konstitusi kita sudah jelas, kita itu negara hukum. Kalau kita tarik ke belakang ya, Soekarno bilang negara gotong royong, kemudian Hatta bilang negara komunis, dan Profesor Supomo pernah berbicara tentang negara listrik, tapi dikritik oleh banyak orang.
Ya kita kembali pada konstitusi, ya. Jadi kita harus mengatakan ini pemerintah, ini negara. Jangan bicara lagi ini sektor publik. Sektor publik itu artinya pemerintah sama negara itu dipublikkan. Dan ini hal yang berbeda dengan sektor privat. Tetapi menurut cara pandang itu ya itu tadi ya, sektor publik itu bisa diprivatisasikan. Atau sektor publik ini karena bermasalah, yang direform itu ya sektor publiknya. Padahal ada masalah besar di sektor privat yang tadi sudah kita uraikan. Sektor privat itu ruang tadi ya, kapitalisme dan seterusnya tadi ya, yang melakukan kerusakan manusia dan alam maupun kita kembali ke sana ya. Jadi bukan ini negara hukum, ini restan ya. Ini tradisinya tradisi Eropa, bukan tradisi rule of law Anglo-Saxon. Jadi bukan pemerintahan hukum, tapi negara hukum. Jadi negara hukum itu diambil dari ya sejak zaman Yunani lah. Negara adil, platonik. Sehingga ini digambarkan logonya itu, gambarnya itu Dewi Themis yang tangan kanan membawa pedang, yang tangan kiri membawa raja. Dewi Themis itu salah satu istri dari dewa yang tertinggi, Zeus. Jadi itu lambang pedang sama timbangan raja. Jadi negara hukum itu negara yang adil, yang justice. Dan kemudian ini berkembang di zaman pertengahan, itu dikonsepsikan ya, ini negara liberal, negara Leviathan, Thomas Hobbes ya. Jadi berbicara negara itu tidak berbicara tentang otoritarianisme demokrasi. Demokrasi otoritarianisme itu ranahnya pemerintah. Ya. Jadi kalau konstitusi itu milik negara, konstitusi itu hukum dasar, undang-undang dasar, yang namanya law atau hukum, ya itu ranahnya institusi pemegang kedaulatan rakyat, yaitu pemerintah dan parlemen. Tapi kalau di barat ya khusus legislatif. Nah kemudian ada government regulation, ada regulasi pemerintah. Nah ini penting bagi kita untuk menegakkan kembali. Kita harus bicara tentang kedaulatan. Kita harus tegakkan kembali konsep-konsep dalam konstitusi seperti negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Kita harus meninggalkan konsep-konsep yang itu impor dari tradisi neoliberalisme seperti good governance atau open government atau reinventing government dan sebagainya. Tinggal. Jadi supaya kita kuat dan di sisi lain kekuatan lokal juga sangat penting. Ini saran yang konservatif tapi bijak, itu politik tapi baik. Orang-orang komunitarianisme ya. Landasannya etik. Jika kembali ke lokal, kegiatan lokal, memang secara ekonomi semuanya bias kota sedot dengan urbanisasi, industrialisasi dan sebagainya. Dan ini bagi orang-orang kampung, orang-orang desa disedot ke sana ini kan sebenarnya hanya artifisial. Justru pada situasi yang seperti itu, apa yang disebut dengan involusi oleh Clifford atau subsistensi oleh John Scott ini bisa menjadi sandaran ketika kita sedang krisis ini. Hari-hari ini, hari-hari kemarin di kampung ya, saya kira biasa-biasa saja, karena ya dari dulu ya segitu, sekarang ya segini secara ekonomi itu tidak ada dampak yang besar. Tapi sekarang yang sedang terjadi itu karena arus mudik yang begitu besar, ya, arus mudik rakyat jelata atau kaum miskin kota ini saya kira membawa penularan dan
sudah cukup panjang. Pelajaran apa yang bisa diambil? Saya suka hashtag, juga spirit gitu ya, bersatu melawan corona ya. Melawan corona. Ada pelajaran penting ya, biasanya dengan ini musuh bersama ini, musuh bersama ya, itu bisa membangun solidaritas, dan ini solusi yang disampaikan oleh kaum komunitarian ini sudah berkembang ya. Solidaritas, kepedulian ini sudah berkembang ya, ada banyak relawan, dermawan, ya, itu luar biasa. Jadi negara ini istilahnya Tony Adam itu namanya besi cair, cair yang bisa diambil siapapun. Ini kesempatan bagi kita untuk negara harus menjadi besi baja. Menjadi besi baja itu bukan harus menjadi totaliter yang kita ikuti, tapi juga bukan populis, tapi kembali ke negara konstitusi. Ya. Saya ingat ini ya, buku yang ditulis oleh ini ya, J.S. Furnival, Masyarakat Hindia Belanda, yang itu buku itu udah sebenarnya tahun 39 lahir, sebelum Indonesia lahir. Itu tulis di zaman Hindia Belanda dan diterjemahkan oleh pengawal kebebasan, tapi sudah almarhum sekarang, namanya Freedom Institute. Buku itu diterjemahkan di sana. Buku itu sangat ya, sebagai sejarah, kajian sejarah sangat bagus, informasinya, pengetahuannya banyak. Di ujung buku itu dia bilang bahwa Hindia Belanda, yaitu calon Indonesia ini sangat majemuk, ini itu rendah, hanya bisa dipersatukan dalam hal pertahanan atau ketika menghadapi musuh bersama dengan can gitu ya. Dan ujungnya yang tidak enak, dia menyarankan ya Hindia Belanda itu menjadi bagian dari negeri Belanda. Ya, oleh karena itu ini yang dikritik oleh sejarawan komunitas Bambu, J.J. Rizal, bahwa ini salah satu buku yang ingin mengawetkan kolonialisme. Ya, namanya buku-buku orientalis itu begitu ya. Jadi, dan maksud saya ini menjadi apa namanya catatan, maksud saya artinya kita ini bisa bersatu gitu ya. Artinya pemerintah ini menjadi penting, menjadi agen yang trusting, yang dipercaya oleh rakyat, meskipun ada fragmentasi gitu. Tapi ini kesempatan yang pertama kita kembali pada konstitusi, yang kedua ya kita bersatu secara ini hormat gitu. Tapi memang hanya itu, dan sejarawan juga sudah mengajarkan dari dulu ya, dengan persatuan itu saya kira semuanya bisa ditangani. Poin saya yang terakhir adalah kuasa pemerintah, kuasa rakyat, dan didukung dengan kehendak dan kuasa Tuhan, itu akan mampu melampaui kuasa yang berkala. Dan ini akan, insya Allah akan kita menjadi lebih kuat dan bisa keluar dari krisis atau badai ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.